Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pemirsa Kejayaan Televisi yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan kali ini membawa manfaat barokah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu istiqomah di jalan Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin mengajak pemirsa dan diri saya untuk mengkaji surah Al-Quran. Kali ini kita akan mengkaji surat Al-Ikhlas, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan semua yang difirmankan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat tersebut Allah berfirman, qul, ucapkan, katakan, huwallahu ahad, ya, dia siapa? Dia Allah, itu ahadun, satu. Ya. Jadi kalau di dalam konsep-konsep ketuhanan yang lain mungkin ada beberapa, tapi di dalam Islam ini yang membedakan bahwa Islam hanya mengakui monoteisme, satu Tuhan. Qul huwallahu ahad. Ya. Allah itu hanya tunggal, esa. Ya. Allahus samad. Allah lah tempat bergantung. Ya. Lam yalid walam yulad. Allah tidak diberanakkan dan juga tidak beranak. Beliau tidak punya anak dan bukan anak siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ayat ini disebut surat Al-Ikhlas, ya, karena di sini hanya menuhankan Allah semata. Di dalam kehidupan hanya ada Allah, ya. La ilaha illallah. Di dalam surat Al-Ikhlas tadi yang sudah kita sebutkan tadi, kita bacakan tadi, Allah yang esa, ya. Ternyata di dalam kehidupan ini banyak sekali orang itu yang menganggap, ya, tatkala dia membutuhkan, misalnya ada penolong lalu dia Tuhan inilah, Tuhan itu, ya, ada Tuhan apa begitu, ya, sesuai dengan apa yang mereka yakini. Tapi di dalam Islam memang ada pembedaan Rabbun dan Ilahun, ya. Rabbun itu Tuhan yang mencipta, Ilahun yang disembah. Tapi itu tetap dalam satu konsep, yaitu ahad, ya, yang satu, zat yang satu. Bukan berbeda-beda, oh ini yang pencipta, oh ini yang pemelihara, oh ini yang perusak, bukan begitu kalau di dalam Islam. Di dalam Islam, satu Tuhan ini adalah punya kewenangan ke seluruh urusan. Ya menciptakan, ya memelihara, ya yang merusak juga. Ya, jadi dia suka-suka dia, suka-suka Allah. Ya. Dan ini di dalam Islam, misalnya yang Tuhan sebagai pencipta, lalu disebutkan rububiyah, sifatnya yang pencipta, ya, melindungi, menciptakan. Tapi kalau ilahun di sini adalah yang disembah. Kepadanya lah kita semuanya melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini bertujuan, ya, untuk dia, karena perintahnya. Nah, ini yang seringkali perlu kita harus memahaminya. Karena begini, kalau kita sudah mengerti bahwa kita diciptakan oleh Allah, ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, katakan Allah yang menciptakan itu satu. Kalau Allah yang menciptakan kita, ya,
Allah yang melindungi kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang ngerawat kita, maka Allahus Samad. Ya kepada Allah lah kamu bergantung, gitu. Akan tetapi pada kenyataannya manusia seringkali apa? Masih bergantung kepada selain Allah. Bergantung pada pekerjaan, bergantung kepada uang, bergantung kepada orang tua, bergantung kepada anak, bergantung kepada suami, bergantung pada penghasilan dan sebagainya. Nah, di dalam kita beragama, hal seperti itu tidak boleh ada di dalam pikiran kita. Allah tempat kita bergantung itu artinya ya sudah. Kamu yakin, kita yakin, ya kita semua yakin bahwa Allah yang menciptakan kita dan Allah sudah mencukupi dan melengkapi semua yang kita butuhkan. Satu contoh ya, hewan apapun, tumbuhan itu, cara makannya, cara bernafasnya udah dilengkapi. Hewan juga demikian. Manusia apalagi? Dan manusia tidak hanya dilengkapi dengan panca indera saja, tetapi beliau juga dilengkapi dengan akal pikiran, dilengkapi dengan qalbu. Jadi dohir batin Allah sudah melengkapinya. Ya. Kita diciptakan oleh Allah, tidak pernah pesan, tapi dikasih kaki. Kita nggak pernah pesan, seluruh ondel kita dicukupi oleh Allah, disempurnakan oleh Allah. Bentuknya, keamanannya. Coba kalau hidung kita ini menghadap ke atas kayak apa? Ya, proses pembuangannya itu disembunyikan di belakang ya, pas kok di tengah misalnya. Sedangkan udang itu kalau mau mengeluarkan kotoran itu dari kepalanya sehingga dia harus mundur-mundur begitu. Ya, kita lihat bahwa rambut kita bisa panjang, tetapi rambut yang lain berhenti tanpa harus memanjangkan diri. Semuanya Allah yang memelihara, Allah yang mengatur. Air ludah kita ini, ya kok dibikin pas. Coba ini tidak bisa dikendalikan kayak apa. Enggak lucu kalau kita harus bawa ember atau waslap gitu ya. Karena ludah tidak bisa dikendalikan. Kok ya pas. Tapi juga tidak terlalu kering sehingga seret misalnya. Ya, air mata juga begitu, pas semuanya. Dan Allah mengatur semua itu. Jantung kita, pernapasan kita, paru-paru itu sejak dari kita lahir sudah berfungsi paru-parunya sampai kita mati, dan Allah menjaga itu semua. Maka bagaimana kita bisa bergantung kepada yang selain Allah, yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kita ini hanya bergantung pada Allah. Ya, fisik kita ya, dari yang kecil tumbuh besar, sel-selnya rusak diganti ya, sampai kemudian kita dicukupkan rezekinya, selesai mati. Ya. Rezeki kita juga sudah disiapkan. Coba bayi lahir ya, sudah disiapkan air susu ibu yang pas takarannya, tidak harus pakai ngerebus beli ya, atau ditambah ramuan-ramuan, enggak, pas seluruhnya. Zat-zat yang diperlukan bayi itu. Ya. Allah bertanggung jawab pada semuanya. Kalau kita sebutkan karunia Allah, sungguh kita tidak akan bisa menyebutkannya. Maka kata Allah, Allah Samad, kamu bergantung aja sama Allah. Ya, kita punya pekerjaan itu Allah yang kasih kok. Alam manusia, sistem yang ada di alam semua milik Allah. Maka bergantunglah hati kita hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Ya, jadi kita nggak perlu risau. Ya, misalnya ada adik ya, bingung masa depannya, nggak usah bingung. Coba perbaiki ibadahnya, dekat sama yang punya alam ini, yang punya dirimu. Di tengah kesulitan kayak apapun, kamu akan diberikan kemudahan oleh Allah insya Allah. Seperti dia katakan di dalam firman Allah yang lain, misalnya dalam surat Al-Insyirah ya, alam nasraq laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Di situ Allah menjelaskan bahwa dada kita yang sempit dilapangkan, ya. Kemudian Allah memberikan kemudahan walaupun di tengah kesusahan atau kesempitan. Sampai diulang 2 kali, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu selalu ada kemudahan. Dijanjikan oleh Allah semuanya. Dijanjikan. Apa kita tidak percaya dengan janjinya Allah? Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Sementara kita ini, ya, dijanjikan teman, ya, atau mungkin teman dekat itu, percaya, taunya diingkari, patah hatilah, ya. Dijanjikan oleh guru, udah percaya, walaupun guru sendiri mungkin belum tentu bisa memenuhinya. Misalnya tiba-tiba, misalnya, oh ya nanti tak bantu, ternyata orangnya sakit, orangnya mati misalnya, orangnya pindah, nggak bisa, ya. Begitu pula manusia, nggak ada yang bisa membantu kita. Urusan apapun, ya. Urusan kesehatan misalnya, dokter, itu hanya dikasih sedikit ilmu. Yang menyembuhkan Allah. Fa idza maritu fa huwa yashfi. Bila aku sakit dia yang menyembuhkan. Masya Allah. Jadi kalau kita masih menggantungkan kesehatan kita pada seorang ahli kesehatan, dokter, ya, ya itu sungguh bukan suatu sikap yang tepat. Kita berikhtiar ke sana, tetapi permohonan agar kita diberikan kesembuhan, perlindungan dari penyakit hanya Allah yang bisa melakukan. Kenapa? Ya iya dong. Dokter juga bisa mati, ya kan? Orang lain juga bisa mati. Lemah semua. Semua selain Allah lemah. Nah, karena itulah Allah mengatakan bergantung saja sama Allah. Bertuhannya ya kepada Allah. Menyembahnya ke Allah. Ya. Tuh. Dan Allah menjelaskan lagi di dalam kelanjutan ayat itu, ya. Allah Somad lam yalid wa lam yulad. Sini Allah tegas menerangkan kalau kita memikirkan bahwa kalau ada seseorang pasti ada orang tuanya. Atau kalau misalnya tumbuhan ada ini pohon yang ini mesti ada induknya. Pisang punya anak pisang, pohon pisang mesti ada induknya. Allah tidak sama dengan itu. Karena Allah qadim. Wal awwal wal akhiru wal dhahir wal batin. Tidak bisa. Karena itu disebutkan itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita nggak bisa menyamakan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak sama dengan kodrat. Oh kalau misalnya manusia itu ada laki ada perempuan. Allah itu laki apa perempuan? Nggak bisa dibayangkan begitu. Misalnya laki ya dulu tangan Allah. Terus kita bayangkan tangan seperti kita. Enggak. Allah melihat seperti kita melihat, Allah duduk seperti kita duduk, enggak sama. Ya. Jadi di sini konsep ketuhanan itu betul-betul berbeda dengan makhluk, karena makhluk itu diciptakan oleh Allah. Dan Allah tidak ada satupun yang menyamainya. Kalau ada yang sama bukan Allah namanya, bukan Tuhan namanya. Atau kalau bukan satu, ada Tuhan lain. Nah, nanti Tuhan akan bertengkar. Yang satu kalah, akhirnya satu juga kan begitu. Nah disinilah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kita diajarkan di dalam Al-Quran, diajari oleh Allah. Tuhanmu itu satu, ya, yaitu Allah. Kepada Tuhanmu inilah kamu hendaknya menggantungkan semua urusanmu, hidupmu, matimu, rezekimu, semua hanya kepada Allah. Nah, rasa bergantung itu ada di mana? Dalam kalbu kita, ya, yakin itu di sini. Seperti halnya kita yakin kalau api itu membakar, kita nggak berani megang api, betul? Kita yakin bahwa pohon ini akan ngerobohi kita, ya kita nggak akan berani ada di situ. Nah, kenapa kita tidak yakin kepada Allah dengan hakul yakin? Ya?
Mungkin ada pertanyaan, lah saya kan tidak bisa melihat kayak apa Tuhan itu. Ya, kita itu pernah bertemu dengan Allah. Semua manusia sebelum diciptakan, sebelum diturunkan ke bumi ini, manusia sudah dipertemukan dengan Tuhan. Ya, dalam surat Al-Quran itu Allah menyampaikan, kumpulkanlah semua ruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Lalu dipersaksikan oleh Allah, ditanya kita semua, alastu birabbikum, apakah kamu mengenal, menyaksikan aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka semua menjawab, iya Tuhan, aku menyaksikanmu. Nah, pada waktu itu yang menyaksikan mata zahir apa mata ruh? Yang menyaksikan badan kita apa rohani kita? Rohani kita. Karena itu kita nggak bisa melihat Allah dengan mata kita ini. Yang bisa melihat adalah mata hati kita, roh kita. Ya, karena itu ya, kalau kita ingin melihat Allah dalam artian batin kita bisa menyaksikan, maka pejamkan mata zahirmu, bertunduklah, berzikirlah, sebut-sebut nama Allah. Ya, Allah selalu memerintahkan fadzkurullah, sebutlah nama Allah, dzikron katsira, dengan menyebut yang sebanyak-banyaknya, dengan ingat yang sebanyak-banyaknya, maka Allah akan kenalkan kepada kita. Tersingkap ya. Jasad kita ini kan menutup ya, mata kita ini mata dari tanah. Badan kita dari tanah, nggak mungkin bisa melihat sesuatu yang lebih halus, yang gaib. Karena itu tatkala kita ingin berhubungan dengan yang gaib, yang zahir ini off-kan dulu. Dalam arti off-kan itu ya sudah, jangan digunakan dulu untuk beraktivitas, duduk tenang. Kemudian mata pun pejamkan. Kalau dipejamkan, lihatnya kemana-mana. Pejamkan, lalu sebut nama Allah, zikir. Nah, sehingga yang kau lihat hatimu. Maka hati ini kalau kemudian terus menerus dibersihkan dengan zikir, dibaca, terpancar cahaya di sana, maka tersingkaplah sesuatu yang menutup itu. Kalau sudah hati yang bekerja, kita akan merasakan kehadiran Allah. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, haji itu adalah ibadah untuk penyempurnaan rukun Islam. Di dalam haji yang diperintahkan, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diganti orang, adalah apa? Wukuf. Wukuf itu apa? Berdiam diri, tenang, diem, cuman diam. Di Arafah. Mengapa disebut Arafah? Karena di situ dengan diam kita akan mengenalkan diri kita dengan Allah. Dengan apa caranya? Disebutkan dengan zikrullah, zikir. Ya, dalam perintah Allah di dalam surat Al-Quran disebutkan bahwa untuk mengenal Allah berzikir sebanyak-banyaknya. Nah, dengan sudah kenal Allah, siapa Allah yang Maha Pencipta, yang menciptakan langit yang tidak ada tiangnya seperti ini, dan kita bisa terus merasakan, merenungi, ya, merasakan, mentadaburi semua alam ini. Akhirnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, maka muncullah keyakinan dalam diri kita tentang keesaan Allah. Dan kalau kita sudah meyakini dengan keesaan Allah, itu akan muncul apa? Kepercayaan kepada Allah. Sehingga kalau kita bergantung bisa. Tapi kalau kita percayanya hanya pada uang, kalau tidak bawa uang kita nggak berani jalan. Kalau tidak ada uang kita susah, ini tidak bisa. Ya, nah, disebut Allah Somad itu ya sudah. Ada uang ya alhamdulillah. Kalau nggak ada yakin aja, oh Tuhan tidak mungkin, ayam aja dipelihara dikasih makan. Burung yang tidak sekolahnya punya sayap terbang pagi pulang kenyang kok. Masa saya nggak dikasih? Ya. Asal kita juga mau terbang kayak burung, juga mau bekerja kayak ayam. Ayam kan juga begitu, gak diem tok di kandang. Dia mesti cari, ikhtiar. Ya, sedangkan Allah menghamparkan rezekinya di seluruh bumi. Ya,
Nah, makanya kalau Allah itu sudah tahu misalnya, oh ini daerah sini sudah gersang, sudah tanaman tidak akan mampu tumbuh lagi di sini, gunungnya dileduskan, ya kan? Sehingga tumbuh kesuburan. Jadi tidak selalu Allah membuat gunung meletus itu adalah bencana. Ya saat itu bagi orang yang hidup saat itu bencana, tapi rahmat bagi generasi yang akan datang. Tidak hanya yang berada di situ. Coba kalau sayur tidak ditanam di daerah yang subur, dari mana kita makan sayur? Betul ya? Nah, karena itulah pemirsa yang dirahmati Allah, kita tanamkan keimanan kita. Caranya gimana? Jaddidu imanakum bi kasrati qauli la ilaha illallah. Yang banyak berzikir la ilaha illallah, ya. Nah, zikir ini tentunya harus digurukan, ya. Harus tanya yang ahli, katanya dalam Al-Qur'an itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli zikir. Jadi bukan sekedar berzikir nanti ya zikirnya sama. Cuman kita nggak bisa istiqomah, nggak ada metodologinya, nggak ada yang membimbing. Akhirnya banyak orang yang, mohon maaf ini ya, mencoba sendiri, tidak ada ilmunya, melakukan sendiri. Akhirnya apa? Yang datang setan. Siapa yang tidak punya guru, tidak ada yang membimbing, dia cari-cari, maka iblis yang sudah berjanji akan menggelincirkan keimanan kita itu akan masuk, sehingga tambah keliru ya. Keliru ndak karu-karuan. Maka itu cari guru yang ahli ya di bidang ini, kemudian lakukan zikir itu, maka insyaallah keimanan akan terbentuk dengan baik. Dan kalau sudah punya keimanan, kepercayaan, kan kita percaya pada orang, nitipkan uang, nitipkan tas, mau kok. Kalau kita percaya kepada Allah, insyaallah kita akan yakin dan hati kita akan tenang. Kita pada sopir yang nggak kita kenal aja, kita percaya kok. Coba kita naik pesawat, bismillah. Pilotnya siapa nggak tahu. Kita bisa tidur di situ, kan percaya itu. Mengapa kita tidak percaya sama Allah? Gitu ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi kita di dalam surat Ikhlas, diajarkan oleh Allah bahwa katakan Allah itu tunggal, esa, ahad, dan dialah tempat bergantung. Dia tidak diberanakkan, artinya bukan anak siapa-siapa, dan dia juga tidak punya anak. Ini konsep dalam Islam, ya. Dan dia tidak sama dengan apapun. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita menjadi orang yang bertauhid kepada Allah, ikhlas bertauhid pada Allah, dan selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.